Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya. Dan di video kali ini saudara, saya ingin menyampaikan satu renungan firman Tuhan berkaitan dengan Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Dan tema yang saya angkat hari ini adalah kebangkitan Yesus bukan dongeng. Kenapa saya katakan demikian saudara orang kekasih? Karena pengertian dari dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau hanyalah hayalan semata saudara. Latar belakang saya mengambil tema ini saudara orang kekasih karena ada begitu banyak orang yang tidak setuju saudara pada kebangkitan Yesus Kristus. Dengan segala cara saudara mereka mencari data-data untuk menghancurkan iman Kristen saudara, dengan mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit saudara. Meskipun data faktanya saudara orang kekasih bahwa Yesus benar-benar bangkit kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan saudara yang kekasih. Makanya ada yang berkata bahwa untuk menghancurkan kekristenan tidak usah dengan cara membunuh saudara, tapi cukup dengan menemukan bukti bahwa Yesus tidak bangkit saudara, maka iman Kristen pasti runtuh saudara, karena iman Kristen bergantung kepada kebangkitan Kristus saudara ya. Meskipun mereka berusaha dengan cara mereka dan lain sebagainya saudara, tapi tidak bisa membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit saudara. Karena Yesus benar-benar bangkit saudara. Akan lebih sukar atau akan lebih sulit saudara untuk membuktikan Yesus tidak bangkit daripada membuktikan Yesus bangkit. Karena untuk membuktikan Yesus bangkit cukup dengan saudara melihat data-data di Alkitab ya, daripada saksi-saksi murid-murid yang dituliskan di dalam Alkitab sudah membuat saudara percaya bahwa Yesus bangkit saudara yang kekasih. Jadi lebih mudah bagi kita untuk percaya saudara bahwa Yesus bangkit karena datanya ada, daripada percaya bahwa Yesus tidak bangkit karena data-datanya sulit saudara yang kekasih untuk bisa diterima saudaraku. Nah, andaikan saudara kebangkitan Yesus itu tidak ada saudara, kebangkitan Yesus itu tidak benar saudara, maka yang pertama, Yesus kalah oleh maut saudara. Sedangkan dikatakan oleh firman Allah bahwa Yesus benar-benar bangkit dan mengalahkan maut saudara yang kekasih. Tapi kalau ia tidak bangkit saudara, maka ia kalah oleh maut. Saudara perhatikan saudara, bandingkan dengan 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ayat yang ke-57 dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat." Ayat yang ke-57. "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Saudara yang kekasih, andaikan kebangkitan tidak ada, Yesus kalah oleh maut, tidak ada kemenangan saudara. Tetapi saudara tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit, maut dikalahkan saudara, kemenangan ia berikan bagi saya dan saudara ya. Yang kedua saudara, andaikan Yesus tidak bangkit saudara, maka hutang dosa tidak terbayar lunas saudara ya. Dikatakan dalam firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 saudara, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Dalam terjemahan lama saudara dikatakan, karena kamu sudah dibeli dengan harga tunai saudara ya. Tunai dibayar lunas saudara yang kekasih ya, bukan kredit. Sebab itu hendaklah kamu memuliakan Allah dengan tubuhmu saudara ya. Andaikan saudara kalau Yesus tidak bangkit saudara, maka hutang kita tidak terbayar lunas saudara. Makanya Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan ayat yang ke-17 dikatakan bahwa dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan, "Dan kalau seandainya Kristus tidak dihidupkan kembali dari kematian, maka tidak ada gunanya kami memberitakan apa-apa, dan tidak ada gunanya pula kalian percaya, sebab kepercayaanmu itu tidak mempunyai dasar apa-apa." Kalau misalnya Yesus tidak bangkit saudara ya, Paulus bilang kalau Yesus tidak bangkit saudara, apa yang ia ajarkan, apa yang ia beritakan saudara yang kekasih, tidak ada guna sama sekali saudara, karena Yesus tidak bangkit. Tapi jelas saudara bahwa Yesus benar-benar bangkit saudara. Ayat yang ke-17 dikatakan, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu." Seandainya kalau Yesus tidak bangkit saudara yang kekasih ya, sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah kita berdoa, sia-sialah kita saudara beribadah dan lain sebagainya, sia-sia kalau Yesus tidak bangkit saudara yang kekasih. Tapi jelas saudara, Yesus bangkit saudara yang kekasih, memberikan kemenangan bagi setiap kita saudaraku. Nah, kita akan melihat lebih dalam lagi saudara tentang bukti kebangkitan Yesus Kristus saudara yang kekasih ya. Perkataan Yesus benar adanya saudara. Dia pernah berkata dalam Matius 17 ayat yang ke-23, dia katakan bahwa, "Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan."
Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 dikatakan, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Ini perkataan Yesus, saudara. Apa yang dia katakan pasti dia lakukan, saudara yang kekasih. Bilangan 23 ayat yang ke-19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya, saudara. Dia menepatinya, saudara. Dia disiksa, dia disalibkan, saudara. Tapi pada hari yang ketiga, saudara, dia bangkit. Itu dibuktikan dari ayat ini. Matius 28 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 dikatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah, ia berbaring. Jadi Yesus benar-benar bangkit. Apa yang ia katakan bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga, itu benar-benar terjadi, saudara yang kekasih. Nah, saya akan buktikan, saudara, tentang kebangkitan Yesus, saudara. Yang pertama adalah kubur kosong, saudara yang kekasih, ya. Kubur kosong, saudara. Jadi Yesus benar-benar bangkit terlihat dari batu yang terguling, saudara yang kekasih. Markus 16 ayat 3 sampai ayat yang keempat dikatakan, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Jadi mereka mau ke kubur, mereka berbincang-bincang, kita mau pergi lihat Yesus, tapi siapa yang menggulingkan batu itu? Ya, mereka sedang berbincang-bincang dalam perjalanan. Ayat yang keempat, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Dan yang pasti, yang menggulingkan batu itu, saudara, adalah malaikat Tuhan, saudara. Ya, malaikat Tuhanlah yang menggulingkan batu tersebut. Saudara bisa lihat dalam Matius 28 ayat yang kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya, saudara. Jadi malaikat Tuhan, saudara, yang menggulingkan batu tersebut. Ya, pertanyaan, saudara, mengapa batu harus terguling? Apakah hanya sekedar keluar dari kubur lalu batu itu harus digulingkan? Ya, bukankah Yesus bisa menembus dinding batu? Bukankah Yesus Maha Kuasa? Apakah perlu malaikat Tuhan menggulingkan batu tersebut baru Yesus bisa dikatakan bangkit dari kematian, saudara? Ya, tidak, saudara. Yang benar bahwa mengapa batu itu terguling, saudara, supaya kita bisa masuk dan mendapati fakta kebangkitan Yesus, saudara. Jika batu itu tidak terguling, maka para wanita itu tidak akan mendapati bahwa Yesus telah bangkit. Mereka hanya terpaku pada Yesus yang mati, disalibkan tanpa kebangkitan, saudara kekasih. Jadi jelas batu itu harus terguling biar semua orang tahu bahwa ia bangkit dari kematian, saudara. Jadi benar-benar Yesus itu bangkit, saudara kekasih. Nah, pertanyaannya, saudara, batu apa yang menghalangi saudara dan saya untuk jumpa Tuhan? Masalah saudara? Ketakutan saudara? Kecemasan saudara? Atau tantangan hidup saudara yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, saudara? Ya, kita tahu kita sedang menghadapi COVID-19, ya, wabah virus corona dan lain sebagainya, saudara. Apakah itu yang menghalangi kita untuk jumpa Tuhan? Bersama Yesus, saudara, dengar baik, ia mampu menggulingkan batu tersebut, saudara. Datang pada Yesus, saudara, datang pada Yesus. Dia Yesus yang mampu menguatkan, menolong setiap kita, saudara kekasih. Nah, yang berikut, saudara kekasih, ya. Bukti yang pertama, Yesus bangkit, kubur kosong. Yang kedua, bukti Yesus bangkit, kesaksian dari para saksi mata. Mari kita lihat, saudara kekasih, dikatakan John R. Rice berkata, pertimbangkan betapa banyaknya saksi mata dari ratusan orang yang telah melihat Yesus setelah kebangkitannya. Ya, sebagian dari mereka berulang kali menyaksikannya sepanjang perjalanan waktu 40 hari, saudara, ya. Para murid melihat dia hidup kembali. Dalam Kisah 1 ayat yang ketiga dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, saudara. Jadi Yesus selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, saudara, ya. Ketika Yesus disalibkan, para muridnya tidak lagi memiliki pengharapan, saudara. Iman mereka telah hancur. Mereka tidak memiliki pengharapan untuk melihat dia hidup kembali, saudara. Tapi saudara lihat, Yohanes 20 ayat yang ke-19 dikatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Paulus berkata lagi dalam 1 Korintus 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 dikatakan,
bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Sudah lihat di sini, ya. Menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus, menampakkan diri kepada ke-12 murid, lalu menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, saudara, ya. Jadi benar-benar Yesus bangkit, saudara. Dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, saudara. Ia menunjukkan dirinya dari lebih 500 orang, saudara, ya. Itu menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit, saudara. Nah, dalam undang-undang, saudara, keterangan 2 sampai 3 orang, saudara, ya. 2 sampai 3 orang saksi saja itu sudah bisa dikatakan sah, saudara, ya. Apalagi, saudara, ini bukan saksi-saksi palsu. Ini bukan saksi-saksi yang dibayar, saudara. Ini saksi-saksi yang ada bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanan, saudara, dan ini patut dipercaya, saudara. Dalam firman Tuhan, Ulangan 19 ayat yang ke-15, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Matius 18 ayat yang ke-16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Saudara yang kekasih, dari kesekian para saksi mata ini sudah cukup meyakinkan kita bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yang ketiga, saudara, bukti Yesus bangkit yang ketiga adalah kemartiran para rasul, saudara. Ya, jika kebangkitan adalah suatu kebohongan, ya, atau hanya sekedar cerita dongeng, saudara, mengapa setiap rasul rela menderita demi memberitakan berita itu? Para rasul tidak hanya terus memberitakan kebangkitan Kristus, mereka bahkan rela mati, ya, daripada menyangkal kebenaran itu. Sebagaimana yang kita baca dalam sejarah gereja, kita menemukan setiap rasul kecuali Yohanes yang disiksa dan dibuang, ya. Mereka mati dengan cara yang sangat mengerikan karena mereka memberitakan bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, saudara, ya. Origenes berkata, saudara, tidak mungkin ada orang yang mau mati demi kebohongan. Tidak mungkin, saudara. Mereka rela mati, saudara, demi kebenaran, saudara, ya. Mereka rela mati, saudara, demi sesuatu yang benar-benar mereka alami, saudara, bahwa Yesus benar-benar bangkit, saudara. Tidak ada orang yang mau mati demi suatu kebohongan, saudara. Paul Little berkata, orang-orang ini mau mati untuk apa yang mereka percaya sebagai kebenaran. Mereka bagaimanapun tidak mati untuk apa yang mereka tahu adalah suatu kebohongan. Jadi jelas, murid-murid rela mati martir hanya demi kebenaran bahwa Yesus benar-benar bangkit, saudara yang kekasih. Jadi saya percaya, saudara, bahwa setiap kita, saudara, yang sudah mengalami kematian dan kebangkitan Kristus, saudara yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari, saudara, kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Ceritakan kepada sekeliling kita, ceritakan kepada dunia bahwa Yesus tidak sekedar mati, tapi dia Tuhan yang bangkit dalam kehidupan kita, saudara yang kekasih. Jadi ini, saudara, bukti Yesus bangkit yang ketiga adalah kemartiran murid-murid, saudara yang kekasih. Mereka rela mati hanya demi kebenaran, bukan untuk suatu kebohongan, saudara. Petrus disalibkan dengan kepala di bawah, saudara. Paulus dipenggal kepalanya, Yudas disalibkan, Bartolomeus disesah dan disalibkan, saudara. Yohanes dimasukkan ke dalam bejana berisi minyak mendidih dan dibuang ke Pulau Patmos. Thomas ditombak dan dilemparkan ke tungku perapian. Dan masih banyak lagi, saudara, kematian martir daripada murid-murid yang lain. Mereka lakukan itu, saudara, bukan untuk suatu kebohongan. Mereka lakukan itu untuk suatu kebenaran bahwa Yesus benar-benar bangkit, saudara. Dengar baik, saudara. Roma 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Saudara yang kekasih, mari, saudara, kita percaya pada kematian dan kebangkitannya, saudara. Meskipun ada begitu banyak orang yang mau menghancurkan iman Kristen dan berkata Yesus tidak bangkit, saudara, ya, saya mau katakan kepada saudara, Yesus benar-benar bangkit. Dengan data-data yang saya tunjukkan kepada saudara, ya, dengan beberapa bagian firman Tuhan yang saya tunjukkan kepada saudara, sangat jelas bahwa Yesus benar-benar bangkit, saudara yang kekasih. Akhir kata saya mau katakan, saya dan keluarga mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.